Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bayuku ID di rangkaian live bersama pakar dalam rangka third anniversary-nya Bayuku ID. Senang banget kita di sini berusaha untuk berbagi ilmu ya dalam dunia menggendong, dan kami mengundang banyak sekali narasumber-narasumber keren yang gabung sama kita. Di minggu pertama kemarin sudah ada Mbak Indah Xiao, Mama Yaya. Terus ada Mami Golda, ada Mbak Anisha Cahya. Terus Mbak Nur Hayati Hasana, Mbak Josephine Linando. Kemarin di minggu kedua temanya udah semakin panas ya. Kemarin kita bahas hip dysplasia pada bayi dan mengenal struktur tulang bayi. Kita menghadirkan Dr. Intan Masail. Beliau adalah baby konsultan sekaligus juga radiologis, terus banyak sekali. Nah, hari ini kita mau bahas tentang menggendong baby newborn. Yang kita undang narasumbernya adalah Mbak Lingga Rosalina. Beliau ini adalah baby wearing konsultan dan juga International Passenger Child Passenger Safety Advocate atau apa sih? Itulah ya, CPSA. Nih, halo, bener kah nggak ada suaranya? Kalau nggak ada suaranya aku close dulu. Sayang banget waktunya. Kalau udah kekurang ya mah aku ngoceh-ngoceh. Ada suaranya nggak sih? Masa nggak ada suaranya? Halo, tolong dijawab dong. Di sana gimana penerimaannya, baik kah? Ntar aku cek dulu deh di sini. Bagus nggak? Oh ada kak ya, ada suaranya. Kan apa? Terus apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Halo, Mbak Lingga Rosalina sudah bergabung sama kita. Hai. Assalamualaikum. Udah jelas. Cek. Halo Mbak. Alhamdulillah baik. Oh udah jelas sekali. Apa kabar Mbak Tifa? Udah. Apa kabar Mbak Lingga? Makasih banget. Alhamdulillah baik juga, aku semangat banget hari ini. Karena kita mau bahas menggendong bayi newborn. Nah, Mbak Lingga Rosalina ini adalah seorang baby wearing konsultan dan jadi kita mengadvokasi orang tua biar tetap bener nggak sih safe dalam membawa anaknya kalau dalam kendaraan gitu. Oh gitu. Kenapa sih Mbak ambil juga CPSA itu? Nyambung nggak? Kenapa ya mau bawa anakku di mobil yang dibahas? Kan? Sementara gendongan itu bukan alat keselamatan untuk berkendara. Jadinya aku ngambil CPSA untuk tahu lebih lanjut dan bisa mengedukasi orang tua bahwa ada pilihan lain loh untuk membuat anak Anda safe dalam berkendara. Oh itu. Nah kebetulan juga besok kita akan juga bahas tentang menggendong sambil berkendara. Boleh nggak sih? Nanti narasumbernya ada Mbak Wina Prasasti. Nah hari ini kita bahas menggendong bayi newborn. Aku mau tanya dulu deh sebelum kita bahas lebih jauh. Mbak Lingga ini kenapa sih? Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada latar belakang terus dunia juga kesehatan. sampai akhirnya menjadi baby engineer gitu kan awalnya. Cuman engineernya murtad gitu. Setelah punya anak, gimana ngegendong itu bisa bantu kehidupan aku sebagai seorang ibu baru. Yang mana juga waktu itu aku jauh dari keluarga kan, karena ikut suami bertugas. Nah, sebelum aku kenal baby wearing, itu yang namanya tangan, bahu gitu, punggung itu semua pada sakit. Kok sakit ya gendong tuh, kok beban banget ya setiap kali anak nangis gitu. Sementara anaknya pengen dipeluk, pengen nempel. Jadinya setelah kenal sama baby wearing, aku mengerti betapa itu memudahkan banget hidup, membuat aku lepas dari baby blues, dan aku juga jadi produktif. Apalagi punya soalnya kan kecapean, anaknya nangis terus, baby keluarga juga nggak ada ya kan. Jadinya ya pasti gimana gitu. Nah setelah dan punya ekspektasi juga kan, aku harus bisa sambil masak gitu, aku harus bisa sambil bersihin rumah ya. Nah itu juga jadi kayak beban tersendiri karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, bayiku nangis terus, tanganku tuh bener-bener cuma megangin bayi gitu. Akhirnya jadilah cinta sama dunia menggendong sampai punya brand tapi ini juga nggak sih, bener nggak? Brand gendongan juga nggak? Tidak berlanjut. Anggia. Ya. Nah, semoga nanti ketemu jalannya biar bisa lanjut lagi ya. Sukses terus buat Mbak Lingga. Oh ya, Mams, permisi dulu ya Mbak. Aku
mau kasih gift dulu untuk Mams yang menyaksikan di awal. Nah, Mams seperti biasanya ya, caranya untuk dapetin gift ini gampang banget, tinggal di screenshot aja. Sebagai bukti kalau Mams menyaksikan live bersama Bayiku ID dan Mbak Lingga Rosalina hari ini. Aku kasih waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, 10 aja ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah kah? Sudah? Oke, caranya nanti dapetin gift-nya itu tinggal diklaim aja, hubungin admin Bayiku ID Pusat, Ya. ditunjukin aja. Aku udah lihat tadi, aku mau dapetin hadiahnya. Yeay, balik lagi ke Mbak Lingga Rosalina. Mbak, apa Tumpang Tindih gimana? Tadi agak kayak bergema gitu Tumpang Tindih suaranya. Nah, balik lagi ke bahasan kita hari ini adalah menggendong bayi newborn. Mbak, dasarnya dulu deh, yang dinamakan bayi newborn itu di usia Jadi bayi berapa newborn sih? itu Kenapa juga kita biasanya di harus usia baru lahir memperhatikan banget cara sampai kita usia menggendong 3 untuk bayi bulan. newborn? Biasanya kita sebut bayi newborn gitu. Nah, kenapa kita harus perhatiin banget? Karena memang kayak sistem pernafasannya dia gitu ya belum benar-benar kuat dan dia bisa position aspiksia, artinya bisa karena kesalahan posisi dia jadi sesak nafas gitu. Oleh karena itu kita juga dalam menggendong bayi newborn harus memperhatikan. Jadi kan ada panduan keamanannya kan untuk menggendong yaitu TICS. TICS itu harus benar-benar selalu diperhatikan saat kita menggendong bayi newborn. Karena itu penting banget untuk mereka. Jadi kayak misalnya keep chin of chest itu yang paling penting di bayi newborn. Kita harus menjaga dagunya nggak kena ke dadanya gitu ya. Karena memang benar-benar saluran pernafasannya itu masih sangat rawan untuk tertutup gitu. Berarti yang harus kita perhatikan itu juga ya kan, dia karena masih dia berkembang saluran ya, dia masih pernafasannya itu harus mengikuti dijaga. posisinya di Terus dalam perut. tulangnya gimana, Mbak? Dan secara alami memang seperti itu. Jadi aku perlihatkan dulu ya, ada gambar sedikit. Kelihatan nggak sih? Nah, ini kan adalah gambar posisi bayi di dalam perut kan. Kita lihat bahwa tulang punggungnya ini melengkung, kakinya ini melipat seperti ini. Jadi dia namanya ini fetal tuck position. Ya nggak mungkin lah ya kaki bayi di dalam perut lurus kan. Kalau lurus nanti perut kita betul. Nah makanya begitu lahir bayi newborn juga masih tetap memiliki bentuk tulang seperti itu. Persendiannya pun seperti itu. Makanya kita harus menjaga bentuk alaminya agar nanti dia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal gitu. Nah ini nih ada gambar sedikit ya. Mbak, kok masih ada yang bilang tumpang tindih ya? Apa aku coba close dulu, aku end, terus nanti gabung lagi? Hai, kembali lagi. Mams, jangan lupa gabung lagi ya yang tadi karena sempet stop bentar karena koneksinya ternyata nggak bagus. Tadi sempat tumpang tindih. Aku coba close dulu dan silakan gabung lagi. Sambil kita juga nunggu Mbak Lingga Rosalina untuk gabung sama kita. Nah ini Mbak Lingga. Sebentar ya kita tunggu. Semoga koneksinya bagus sekarang. Ya begitulah ya kita, karena di rumah aja kita mengandalkan koneksi ini. Halo, welcome back. Bisa nggak? Bagus nggak? Bentar, coba ngomong lagi. Gimana? Oh, kalau di aku sih bagus. Di aku bagus, kalau tadi agak menggema gitu. Oh oke, yes, semoga lancar nanti ya. Lanjut Mbak. Nah oke, jadi ini aku ada gambar juga nih bayiku waktu usia sekitar 1-2 minggu lah ya. Kelihatan kan ya posisi kakinya kayak apa. Nah ini tuh posisi kaki alamiah gitu. Karena si soketnya, nih ada soketnya nih. Nah, ini nih persendian antara tulang panggul sama tulang pahanya ini. Di sini di soketnya itu kalau bayi masih tulang rawan. Sehingga kalau misalnya orang zaman dulu nih sering kan ngebedong bayi kakinya dilurusin, katanya biar kakinya lurus gitu. Nah, itu justru berbahaya karena soketnya itu masih tulang rawan. Jadi kalau kita luruskan ada kemungkinan dia bisa keluar dari soketnya. Gitu. Jadi gitu. Berarti meskipun emang dia kakinya kebuka,
itu malah justru Mm-mm. posisi yang alaminya, nggak perlu kita lurus-lurusin lagi gitu. Kalaupun memang Iya, kepengen betul. bedong, fungsinya mungkin untuk kehangatan bayi aja nggak usah rapat-rapat nggak apa-apa ya. Atau lebih baik digendong malah lebih hangat daripada dibedong kali ya. Iya, betul. Nah Biasanya Mbak, orang kan selain itu, ngebedong itu kan ingin memberikan suasana seperti di dalam rahim kan. Jadi sedikit mm-mm. dia bergerak, udah digendong aja, lebih nyaman, lebih aman buat bayinya. Itu juga posisinya seperti di dalam rahim gitu. Mm-mm. Nah, untuk bayi newborn itu kan masih lama sekali, apa waktu tidurnya, jam tidurnya itu kan lama Hmm. sekali. Itu gimana Mbak untuk menggendongnya? Apakah kalau udah tidur kita taruh atau udah gendong aja terus sepanjang hari bolehkah? Atau mungkin harus dibuka-buka juga? Ya itu dikembalikan ke kebutuhan orang tua sama bayinya ya. Karena masing-masing orang tua dan masing-masing bayi juga punya kebutuhan yang berbeda. Kalau misalnya bayinya adalah tipikal anak yang benar-benar harus nempel terus, itu juga nggak ada masalah gitu. Mungkin dia Mm-mm. memang stres banget karena dari dari rahim keluar gitu kan, itu merupakan perubahan yang besar untuk bayi. Yang awalnya nggak banyak suara, yang awalnya dia nggak pernah ngerasa lapar, ya kan? Yang temperaturnya Mm-mm. tetap, terus tiba-tiba, waduh, kok ini ada gelap, terang, suara banyak banget. Itu mungkin stressful untuk bayi. Dan masing-masing bayi pasti punya kapasitas tersendiri untuk menerima stres itu. Ada bayi yang memang pengen digendong terus karena dia saking stresnya, dan berada dekat dengan tubuh orang tua itu normal. Itu adalah tempat teraman, ternyaman untuk bayi. Dan itu udah terbukti, Mm-mm. terbukti di evolusi manusia lah ya, bahwa kita tuh bertahan hidup memang seperti itu, sampai manusia ada sampai sekarang gitu. Mm-mm. Terus kalau untuk bayi newborn nih, dia kan banyakan tidurnya. Eh Kalau tidur ditaruh atau gimana? Kalau misalnya nih orang tua bayinya tidur ditaro, terus dia pengen mengerjakan hal lain tapi takut nanti bayinya aduh nggak ada yang ngeliatin, takut tiba-tiba kedengarannya kok kayak nangis gitu ya, dia nggak Mm-mm. tenang, udah deh digendong aja, nggak Oh masalah. gitu, Tapi nggak ada iya masalah kan, kelamaan digendong gitu, nggak ada masalah ya Mbak? kalau dari newborn belum ya, karena kan stimulasinya juga terbatas. Yang harus kita perhatikan adalah stimulasi bayi di setiap usianya. Misalnya usia 2-3 bulan kita mulai berikan tummy time, ya kan? Hmm, Nah, mm-mm. itu jangan kelewat. Bukan berarti kita ngegendong itu menggantikan tummy time, enggak. Tetapi bahwa bayi digendong sepanjang waktu juga nggak masalah. Apalagi untuk bayi newborn yang masih masa adaptasi lah dari rahim Mm-mm. ke dunia luar gitu. Dan ini bisa mempermudah masa adaptasi bayi, baik juga buat ibunya. Karena jadi seorang ibu juga kan perubahan besar ya dalam hidup kita. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi yang ibu Karena ada, baru ini. iya, betul. Ibu baru belum berpengalaman apa-apa bisa stres, anaknya nangis terus misalnya gitu. Kayak aku dulu. Terus kalau untuk ini ada berarti kalau untuk bayi newborn nggak ada ya, misalkan setiap berapa jam sekali ditaruh gitu, nggak ada ya, justru memang Sih. lebih lebih akan lebih nyaman untuk bayinya ketika kita berikan lingkungan semirip mungkin dengan rahim ibu gitu ya Mbak. Iya, betul. Lagian juga Heeh. kan bayi newborn setiap 2 jam sekali minta menyusui kan. Terus habis itu Nah ganti kalau popok. susu itu Kan? gimana tuh? Oh iya Nah, kalau benar, untuk kalau ganti popok otomatis keluar ya, kalau menyusui gimana? kalau untuk menyusui sebaiknya di bayi newborn ini, jadi kalau untuk menyusui di dalam gendongan sebaiknya tidak dulu dilakukan untuk newborn. Kenapa? Karena di Mm-mm. masa-masa ini bayi juga masih belajar untuk menyusui. Biasanya pelekatannya masih belum benar-benar bagus, ya kan? Mm-mm. Ibunya juga masih berusaha gitu pelekatannya biar baik, belum benar-benar skillful. Kemudian juga belum tentu udah bisa menguasai gendongannya. Jadi untuk kita bisa untuk kita bisa menyusui di dalam gendongan, yang pertama adalah kemampuan latchingnya udah bagus, baik bayi maupun ibu. Dua-duanya udah nyaman untuk menyusui. Kedua, udah menguasai gendongannya. Dan ketiga, lebih baik tunggu hingga bayi bisa menggerakkan kepalanya sendiri. Kontrol lehernya udah bagus. Jadi kalau misalnya terjadi, misal bayinya tersedak atau agak sesak nafas, dia bisa eh, menoleh sendiri gitu, mencari posisi yang lebih Mm-mm. baik supaya bernafas. Mm-mm.
Oh, Itu untuk yang menyusui di dalam gendongan ya Mbak. Berarti ya usia betul. berapa bisa mulai menyusui dalam gendongan itu bukan patokan usia ya, justru ke Iya. sekuat apa bayinya gitu dengan perkembangan bayinya itu yang jadi Iya patokan gitu ya. betul. Ngikutin ngikutin perkembangan bayinya. Minimum banget Eh, udah bisa kontrol kepalanya udah baik gitu. Oke, nah itu tadi ada juga pertanyaan. Iya loh, Mam. Misalkan kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja ketik di komen. Nanti kita tanyakan. Mumpung ada Mbak Lingga di tengah kita di sini. Nah, Mbak, sekarang itu tadi ada yang nanya. Sekarang kan ada kayak gitu kan alat untuk membuat bayi tenang, mengeluarkan Hmm. suara yang kayak gitu. Itu bisa mengurangi bonding dengan ibu nggak? Tergantung ya, tergantung masing-masing orang tua gimana kebijaksanaannya bahwa breastfeeding. Jadi kan ada 7 attachment ya, 7 parenting attachment yang dikeluarkan sama Dr. Shears. Itu memang salah satunya adalah baby wearing, breastfeeding, kita apa namanya bed sharing, tidur bersama bayi. Kemudian juga kita responsif terhadap bayi nangis, bahwa itu adalah bentuk komunikasi dan lain-lain lah, ada 7 gitu. Nah, misalnya dengan menggunakan alat yang mengeluarkan white noise, itu yang bisa membuat bayi tenang, itu membuat kita tidak bonding sama anaknya, bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak. Kalau misalnya orang tuanya tidurnya bareng anak, gitu kan, breastfeeding juga, fokus gitu, yang enggak sambil main HP kan, itu harus full fokus sama anaknya. Di situ juga dari 7 itu, yang mana saja yang dikurangin dengan keberadaan si white noise ini, alat baru ini. Jadi nggak harus juga kayak misal ibu bekerja, apakah nggak bonding sama anaknya 8 jam di luar misalnya gitu kan, nggak juga, Iya, ya kan? ada banyak Lain. aspek nih yang harus Hmm, diperhatikan oh. gitu ya. Sebentar, sebelum kita bahas ke Bisa meningkatkan bonding itu bener banget. Jadi anak pertamaku nggak full ASI, aku nggak direct breastfeeding, tapi aku baby wearing kemana-mana gitu misalnya. Dia nggak pernah lepas dari gendongan, kecuali saat dia ingin explore, misal stimulasi gitu ya. Nah itu tuh bondingnya kuat banget. Gitu. Jadi dari Nah, itu, posisi yang paling aman menggendong bayi newborn itu yang seperti apa, Mbak? nah, kalau kami sebagai konsultan, itu pasti selalu merekomendasikan digendong secara upright, secara tegak gitu ya. Kenapa? Karena dengan secara tegak itu hampir sama kayak kita memeluk bayi kita. Sorry, aku ambil bayinya dulu. Nah, kayak gini lah. Nah, kayak gini kan kita hampir sama nih, melukin bayi. Dan kita bisa dengan mudah melihat bayinya, apakah aman, apakah dia nyaman, ya kan? Di samping itu juga gendongan akan mensupport tubuh bayi sesuai dengan apa lekuk tubuhnya yang alami, gitu. Seperti itu. Kita selalu merekomendasikan adalah G-shape dan M-shape. G-shape itu berarti tulang punggungnya berbentuk seperti huruf J sesuai dengan posisi alaminya. M-shape itu berarti kedua kakinya ini kalau dari depan kelihatan kayak huruf M. Lututnya sedikit lebih tinggi dibandingkan pantatnya. Itu lebih paling optimal dan lebih aman dibandingkan kalau kita gendong cradle. Gendong cradle tuh maksudnya gini ya. Nah, Gendong kayak gini tuh tiduran ya. gendong tiduran biasanya kadang-kadang posisi bayi terlalu rendah gitu kan. Terus ibu juga nggak mudah untuk bergerak misalnya karena bebannya ada di bawah. Kemudian kalau bergerak juga khawatir kepalanya misalnya terbentur ya kan. Kadang-kadang kita nggak aware juga nih apakah dagunya kena ke dadanya apa enggak. Karena kadang-kadang ada juga tuh yang ngegendongnya sampai apa namanya kainnya tuh sampai Gendongannya menutupi. nutup ke belakang. Jadi itu bisa bikin bayinya begini kan, nunduk gini di dalam. Nah itu yang dikhawatirkan, karena tadi pernafasannya kan belum kuat. Nah, untuk bayi newborn, kebanyakan orang kan agak takut-takut tuh, Mbak, digendong upright. Akhirnya menggendongnya dengan posisi cradle carry, tiduran tadi. Aman nggak sih, Mbak? Atau mungkin ada efeknya nggak dengan kita selalu menyangga kepala bayi itu akhirnya nanti entah mungkin bikin kepalanya jadi gimana-gimana gitu bentuknya nggak sih? Bayinya itu eh,
panggulnya itu sehat, persendian kakinya itu sehat, itu nggak masalah. Cuman ya itu tidak Mm-mm. optimal dan ada kemungkinan kalau misalnya orang tuanya nggak aware, itu si dagunya itu ke dada gitu. Mm-mm. Tetap aja, walaupun misalnya kita gendong cradle, kita tetap harus memperhatikan tics, TICKS, yang artinya tics itu yang pertama ketat, artinya bayi tersangga dengan baik, ketat, dekat dengan tubuh kita. Lalu in view at all times, kita bisa melihat wajah bayi setiap saat. Close enough to kiss artinya gendongnya tuh nggak agak atas di sini, jangan di bawah. Mm-mm. Mm-mm. Ah, mudah juga menciumnya, walaupun cradle ya. Lalu keep chin off chest tetap ya. Dagunya nggak boleh nempel ke dada. Dan supporting back, nanti kalaupun cradle pakai gendongan, harus sampai ke belakang punggungnya sini, sampai ke belakang lututnya. Itu, mensupport dari belakang. Tetap jadi tetap tetap dibentuk ini ya Mbak, nggak boleh ditopang sampai keseluruhan kakinya sampai panjang gitu nggak boleh ya. Tetap Iya, harus jadi sampai jangan, belakang lututnya. iya, itu minimum minimum sampai belakang lutut. Karena kalau misalnya sampai ujung kaki juga sebenarnya nggak masalah kalau bayinya persendiannya sehat gitu. Cuman kadang-kadang tuh aku suka Cuman kan ngeliat kadang Mbak, di sampai pantatnya aja gitu kan. Itu kan takutnya hmm, tuh. Jadi minimum banget sampai iya. belakang deh gitu. Banyak sekali yang gendong itu cuman sampai nyantul di pantatnya gini kakinya Hmm, gantung kayak gitu. Terus juga ada juga yang gendongnya kepanjangan sampai kakinya ke semua kakinya dimasukin di dalam gendongan itu juga ternyata nggak aman ya Mbak. Karena kalau mm-mm. kemarin ngobrol sama dokter Intan dari sisi radiologis itu kebanyakan orang itu nggak aware sama anaknya ini anakku sehat atau enggak pinggulnya itu nggak tahu jadinya lebih aman sejak newborn pun langsung aja gendong M shape kayak gitu ya Mbak. Iya, betul, betul. Aku juga setuju itu. Karena di Indonesia itu belum jadi reguler gitu ya. Kalau misalnya kita vaksinasi, check up ke dokter anak misalnya setiap bulan, itu tidak menjadi kewajiban dokter untuk ngelihat apakah posisi pinggulnya oke gitu. Ya Mm-mm. kan? Beda sama kayak di Australia apa di Jepang gitu, mereka concern terhadap itu karena angka ada peningkatan angka bayi yang hip dysplasia. Sebenarnya di Indonesia tuh nggak ada, jarang. Nggak ada yang ngecek maksudnya. Dan biasanya bayi Angkanya lah, nggak tahu berapa. kan bayi lahir itu kalau di rumah sakit ya, itu kan ada scoringnya tuh. Aku lupa nama scoringnya apa. Salah satunya adalah kesehatan pinggulnya. Dilihat bayinya itu bentuk kakinya gini apa lurus gitu. Kalau lurus berarti kan bermasalah. Nah itu juga Mm-mm. termasuk scoring. Tapi perkembangannya dari situ nggak dilihat gitu. Jadi lebih amannya entah itu kita ada keturunan kah atau ada gen kah Hmm, itu lebih baik, lebih optimal sejak newborn pun langsung ya Mbak. Nggak iya jangan, aduh betul. aku masih belum berani nanti deh agak-agakan nanti ah gitu. Malah justru misalkan ada kelainan atau ada masalah di panggulnya nggak bisa langsung segera ditangani gitu. Iya betul. Jadi kalau nggak ketahuan kan kita nggak tahu gitu ya, nggak aware karena misalnya anak pertama nggak punya pengalaman seperti itu, bahkan anak kedua, ketiga juga kalau nggak punya pengalaman kan, nah dan nggak tahu, ternyata malah jadi memperparah. Itu kasihan banget. Anaknya bisa sampai harus digips, dioperasi untuk memperbaiki posisi tulang pangkal tulang pahanya, ya kan, terus digips, dia nggak bisa eksplorasi seperti halnya bayi-bayi lain gitu. Itu Hmm, kasihan hmm. juga ke anaknya. Kita juga pasti Mm, ngelihatnya mm, sedih mm. banget lah ya. Mm, mm, mm. Terus kalau ngomongin tentang tadi pinggulnya ya, kita pakai gendongan apa nih yang bisa dipakai untuk menggendong bayi newborn untuk kesehatan tulang pinggul dan tulang punggung nih? Nah, kalau untuk gendongan bayi newborn, itu sekarang udah banyak banget ya, apa namanya, pilihannya. Yang pertama adalah kain kebanggaan bangsa Indonesia semuanya, selendang jari, Jarik-jarik. selendang batik. Gitu, itu yang harus kita gunakan pertama kali. Biasanya semua ibu punya ya, dari ibu mertuanya, dari orang tuanya, dan murah meriah. Itu jarik. Belajarlah menggendong dengan jarik, posisi optimal dan ergonomis gitu. Lalu juga ada ring sling, bisa dipakai juga.
Sekarang ada soft structure carrier yang bisa adjustable dari newborn sampai ke toddler gitu. Yang kita nggak perlu nambahin infant insert. Kalau dulu kan soft structure carrier kalau untuk newborn harus nambah lagi infant insert tuh. Sekarang perlu. Bayiku juga ada kan ya produknya. Iya, ada. Alhamdulillah Aktiva. Terus apa sih yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih gendongan untuk newborn? Kalau untuk newborn itu karena banyak banget pilihannya sebenarnya. Yang pertama budget lah ya. Kita pengen ini itu tapi nggak ada uangnya gimana kan? Budget kita berapa? Lalu kalau misalnya belum pernah menggendong sebelumnya, coba deh pinjem dulu gitu. Apakah oke nih aku ngegendong pakai ini, enak nggak ya pakai ini pakai itu gitu, dicoba dulu. Kalau misalnya nggak bisa ya mungkin ada kan penyewaan gendongan sekarang ya. Atau juga bisa nanya-nanya ke marketingnya. Misalnya, aku tertarik nih sama bayiku gitu yang Aktiva. Ini bisa buat newborn gak sih segala macam. Ya kita lakukan research aja lah sebagai orang tua. Kan kebanyakan udah punya smartphone, ya use smart gitu loh. Di YouTube udah banyak tutorialnya. Kemudian yang pertama kali kita lakukan kalau misalnya nerima gendongan, itu adalah membaca manual booknya dulu. Apakah bisa digunakan dari newborn? Bagaimana cara menggunakannya? Ya kan? Kalau misalnya bisa digunakan untuk posisi yang lain, nggak cuma di depan, bisa di samping dan di belakang, bagaimana caranya? Usia berapa bayi udah bisa digendong seperti itu menurut produsen dan lain sebagainya. Gitu. Terus apalagi ya tentang panggul. Oh iya. Untuk menggendong bayi newborn, kadang kan ada orang yang, aduh aku takut itu nanti bayiku overspread. Sebesar apa sih seharusnya kita memposisikan kaki bayi? Kita harus aturkah atau kita biarkan dia memilih sendiri posisinya? Gimana, Mbak? Kelihatan sebenarnya pada saat dia tidur ya. Pada saat dia tidur, bayi dalam keadaan rileks itu kakinya biasanya kebuka seperti itu, membentuk M-shape. Nah, kalaupun misalnya, dan bayi juga punya refleks untuk digendong saat kita angkat gini, biasanya kakinya udah siap-siap tuh, ininya naik gitu kan, kedua kakinya tuh naik, untuk dia mau kontak sama tubuh kita. Nah, itu juga refleks bayi untuk digendong. Jadi segitu sebenarnya. Kalau misalnya saat kita gendong, takut, aduh terlalu ngangkang nih, gitu. Kita bisa kayak angkat pantatnya dikit gini, gitu. Terus bayi itu pinter, kakinya itu akan balik sendiri ke tengah gitu. Oh, dia milih sendiri posisi yang enak buat dia. Kadang kan orang yang kayak badanku besar, jangan-jangan nanti dia ngikutin badanku, khawatirnya kan gitu. Jadi ada caranya kayak gitu ya. Iya, nanti bisa lihat deh kalau misalnya ada yang follow akunku, di situ ada memperbaiki memperbaiki spread squat itu position. Nah itu tinggal diangkat gitu aja, kaki bayinya tuh pindah sendiri dia. Kalau misalnya emang terlalu lebar. Oke, nanti ya kalau aku punya newborn aku coba. Amin. Nah, ada juga yang nanya keseringan ya yang aku lihat di komunitas menggendong. Aku udah pakai ini nih, aku pakai jarik atau ring sling. Dia udah posisinya udah benar, udah tegak, tapi aku kok nggak bisa ya bayiku kakinya sejajar kayak gitu. Ada yang satu mesti agak jatuh gitu, gimana betul Mbak? Apa salah itu cara pakainya atau gimana? Ya, ada triknya juga sih sebenarnya. Jadi saat untuk memakai misal jarik simpul jangkar dan ring sling gitu ya, yang biasanya salah satu kakinya pas deket sama ring atau deket dengan simpul itu naik sebelah, itu ada triknya juga. Jadi kalau misalnya kita sebelum masukin bayinya, kita ngasih tempat untuk kakinya yang deket ring sling itu. Jadi kita bikin bagian bawahnya itu sejajar. Ya, tepi bawah kainnya itu sejajar dulu. Sebelum dinaikin kainnya? Enggak, sebelum bayinya masuk. Sebelum bayinya masuk, kita sejajarkan dulu gitu. Iya, yang di bawah sini tuh, yang tepi bawah itu sejajarkan dulu. Kayak kita ngebentuk segi 4 di depan tubuh kita, pakai kain ring sling atau jarik gitu. Jadi kita udah memberi tempat untuk si kaki bayinya biar nggak naik sebelah. Oke. Nanti kalau ada yang
mau ini apa namanya mau lihat lebih jelas bisa lihat tutorialku yang ada di IGTV di Instagram Nah, lihat di follow aja Instagramnya Mbak Lingga Rosalina, Liga underscore Rosalina ya benar. Nah, nah di situ banyak Lingga sekali Rosalina. Mbak Mbak Lingga ini udah banyak sekali membagikan tips-tips dan tutorial-tutorial menggendong. Nah, silakan, Mams. Kalau ada pertanyaan, mumpung masih ada Mbak Lingga di sini gabung sama kita, bisa diketik aja di komen. Nanti kita tanyakan langsung sama Mbak Lingga Rosalina. Mbak, sebelum nanti lanjut, aku bacain pertanyaan yang sudah masuk. Boleh aku iklan sebentar ya, Mbak? Boleh Permisi. silakan. Sebenarnya bukan iklan sih, aku pengen bagiin voucher diskon untuk Mams yang menyaksikan live bersama hari ini. Aku mau kasih voucher untuk produk 2-in-1 Instant Baby Wrap dan Premium Baby Pouch Bayiku ID. Voucher diskon 20% untuk Mams. Aku kasih waktu 10 detik. Silahkan langsung aja di screenshot. Caranya gampang banget. Masih sama. Di screenshot aja terus langsung diklaim di admin Bayiku ID Pusat. Langsung aja hubungi ya. Nomornya ada di Linktree di bio Bayiku ID. Dilihat langsung di Instagram. Cus. Lanjut lagi. Aduh. Nah, sebentar kita scroll ke atas dulu. Oh, ada yang request Mbak. Mbak bisa dipraktekkan nggak cara gendong baby newborn? Pakai apa nih? Apa deh? Apa aja yang Mbak udah siapin yang paling gampang di ini atau yang paling disarankan deh? Yang paling disarankan untuk Ya, bayi aku newborn. apa namanya? Ambil jariknya dulu sebentar. Oke, ambil jarik. Nah, ini gendongan yang paling mudah kita temukan, Mam. Jarik biasanya kita bisa gampang cari di pasar-pasar juga ada, di baby shop, atau lungsuran dari ibu kita tuh biasanya masih bisa dipakai. Jarik itu awet banget dan gampang banget cara pakainya. Kalau dari dulu ibu-ibu kita kan pakainya diuul-uul di belakang ya. Nah, sekarang kita bisa ada ilmunya untuk membuat jarik menjadi gendongan ergonomis yang biar nyaman kita pakai. Caranya yuk kita lihat nih di Mbak Linggar. Oke, jadi aku nih di sini pakai jarik gendong biasa. Nah, ini yang paling murah, gampang. Kita pakai simpul jangkar. Salah satu sisinya kita taruh sini. Kelihatan nggak ya? Kayaknya aku turunin Kelihatan aja deh. kalau di aku. Biar kelihatan jelas. Ya kayaknya gitu lebih jelas. Nah, kan? Muka aku nggak usah kelihatan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sementara. Sisinya kita taruh di atas bahu, satunya lagi di bawah sini. Kita usahakan nggak melintir. Ini nggak melintir. Seperti ini. Ya. Disatukan di bahu sini. Nah, yang di bawah ketiak kita ambil ke depan. Lalu kita buat simpul jangkar. Biasanya ini yang agak sulit sih, orang-orang kesulitan bikin simpul jangkarnya. Kayak gini ya. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Yang horizontal kita bikin tanda tambah, naikin ke atas seperti ini, masukin, biarin, ambil dari arah luar ke bawah, lalu ambil yang terjuntai. Masukin ke dalam ini bolongan sini. Jadi deh seperti ini, ya kayak segitiga gini. Nah, ini bisa naik turun sehingga kita bisa kencangkan atau longgarkan. Kalau kita kasih tadi yang aku bilang biar nggak kaki bayi itu nggak naik sebelah, ini kita kasih space di bawah. Ini kita bikin kayak segi 4. Jadi udah kasih nih, ya kan? Yang di bawah simpul kan. Habis itu kita naikin sedikit simpulnya ke atas, baru ambil bayinya. Nah, bayi newborn kita megangnya biasanya gini ya. Kita taruh di sini, di bahu kita, kayak gini. Jadi kepalanya itu ada di bahu seperti ini, dia nggak akan kemana-mana. Kita pegangin pakai dagu, lalu kita masuk tangannya dari bawah, ambil kakinya, kayak gini. Jadi taruh dulu di sini, turunin, ini kan.
Dia udah ada di dada kita, baru kita tarik bagian atasnya sampai ke punggung sini. Dan kakinya kita bisa bikin diamond shape. Jadi tengahnya ini kalau agak kesulitan karena biasanya newborn itu pantatnya kecil banget, kita masukin dulu aja, diselipin ke dalam. Jadi antara lutut, pantat, lutut, terus ininya masukin ke dalam. Nah, jadi dia udah duduk nih kayak gini. Kalau misalnya ada yang longgar-longgar gini, kan harus tight. Kita ambil ke belakang, tarik dari belakang sini, bawa ke punggung sini. Nih ada nih, di sini udah kencang, ada di sini sekarang, baru ditarik di yang tadi vertikal. Tarik bagian mana? Jangan tarik semua. Kalau tarik semua tuh nggak keambil. Ininya masih longgar. Kita tariknya pelan-pelan. Nah, satu bagian di sini, di tengah, pelan-pelan aja. Lalu untuk biar enak, biar nyaman, ini bisa kita lebarkan, lebarkan. Udah deh, nyaman deh. Nah, jadinya aman deh. Tuh, tangannya bisa sambil makan, nyapu, dan lain sebagainya. Dan juga nggak gampang pegel dibandingkan yang zaman dulu pakai gaya uwel-uwel itu ya. Ya kalau di uwel-uwel kan juga sakit di sini ya, kayak kerasa diiris-iris gitu. Dan gampang pusing kalau aku. Kalau ada yang ngikat di sini jadi gampang pusing. Karena di sini ada ya inilah ya otot terus ke leher kan. Nah, ini ada pertanyaan. Oh ya, bayi kalau tidur di dalam gendongan kan kepalanya hampir noleh 180 derajat tuh. Itu aman nggak ya? 180 derajat. Oh, mungkin noleh gini banget kayak kalau tidur kan otomatis iya 90 kali ya. Jadi gitu. Makanya jadi tidur kayak gini tuh aman nggak sih? Dia capek nggak sih? Baiknya sih kalau misalnya dirasa udah kelamaan, misalnya 1 jam dia noleh ke kiri, terus kita juga kan kalau tidur terlalu lama di satu tempat kan kadang-kadang kaku ya. Ya kita cobain dipindahin gitu nolehnya ke kanan sana gitu. Kita yang pindahin tuh ya. Iya, biasanya kan bayi nggak mindah sendiri. Kalau misalnya kontrol kepalanya belum bagus, nah kita lah yang pindahin sedikit-sedikit gitu. Kalau dia jangan gini aja, bayinya ke dalam kita, jadi dia nanti nggak bisa nafas, ya kan? Justru emang lebih ke samping kiri apa ke kanan, biar nafasnya itu nggak ada yang menghalangi. Terus gendongan apa aja tadi Mbak yang bisa digunakan untuk baby newborn? Yang basicnya kayak kain panjang gitu ya Mbak ya, yang lebih nyaman? Ada jari, ring sling, stretchy wrap, woven wrap, soft structure carrier yang adjustable. Kemudian mehdai juga kalau misalnya bisa di-adjust, itu juga bisa. Nah, untuk soft structure carrier yang adjustable, itu bisa dari bayi newborn banget nggak sih, baru lahir banget, langsung bisa dipakein di SSC adjustable nggak sih Mbak? Nah ya tergantung, SSC adjustable-nya dari produsen, itu dia berapa minimum berat badannya, berapa minimum tinggi badannya bayi yang bisa di-support oleh gendongan itu dengan nyaman gitu ya, dengan aman. Kalau misalnya ternyata di situ ditaruh 3,5 kilo minimum gitu ya, tingginya 50 cm misalnya, atau 55 cm, bayi kita lahir 2,8 kilo gitu. Terus tingginya juga baru 48 cm, ya jangan dipaksakan. Kita ikutin dulu, tunggu dulu sebentar gitu sampai bayinya itu memenuhi minimum requirement, minimum kebutuhan untuk bisa tersupport dengan baik di SSC-nya. Sementara itu gendongan kain, biasanya gendongan kain lebih bisa ngikutin bentuk tubuh bayi. Karena kalau struktur itu kan emang udah ada strukturnya ya. Ada strukturnya. Walaupun misalnya dia adjustable, tapi tetap ada strukturnya yang dia punya minimum dan maksimum untuk gitu. Jadi lebih aman sih kalau masih bayi newborn banget, yang procot-procot baru lahir banget, masih hitungan hari, itu lebih nyaman pakai yang berbahan kain biar bisa lebih mengikuti bentuk bayi aslinya gitu ya Mbak. Kok berapa kisaran harga gendongan yang sudah mendukung TICS? Oh,
murahnya harga dia? Kalau paling murah nih jarik cuma 70.000 ya. Iya, 70.000. ada yang 50.000 di ini marketplace. Itu paling murah udah. Itu aja udah apa namanya ngikutin tips. Terus kalau misalnya pengen yang paling mahal ya berapa budgetnya? Mau puluhan juta juga sebenarnya ada gitu. Ya gendongan lokal semuanya di bawah 1 juta. Apalagi kalau misalnya buat newborn gitu paling berapa sih, 500.000, di bawah 500.000, di bawah 700.000 biasanya. Gitu. Terus bentar-bentar. Oh iya, kalau hybrid stretchy wrap sama stretchy wrap yang panjang itu ada beda ini nggak? Ada beda bentuk nggak? Beda hasil nggak ke untuk menopang bayi? Yang hybrid ini maksudnya yang kayak instan ya, yang udah jadi ya. Ya, instant wrap. Kalau enaknya yang panjang banget itu, kita yang membentuk dia sendiri, mengepaskan dia ke tubuh kita dan tubuh bayi gitu ya. Sementara kalau misalnya yang instan, dia mudah dipakai, blok gitu ya, langsung masuk. Tapi yang kesulitannya adalah ngepasin ukuran. Gitu, karena misalnya bahannya kaos, kemelarannya biasanya agak beda-beda tuh, ya kan? Dari produsen A, kemelarannya gini, kainnya produsen B, kemelarannya gini, kadang-kadang beda-beda. Kita ngambil, mungkin lebih amannya kayak, kita biasa pakai kaos M, aku ngambilnya yang S aja deh, cobain dulu gitu. Kalau bisa beli di baby shop, mungkin bisa dicobain dulu. Tapi kalau beli online, itu yang agak tricky untuk nyari ngepasnya. Kalau bisa pas, sebenarnya hasilnya sama aja. Bisa fix gitu dan bisa nyaman banget justru yang gitu. Terus ada yang nanya apa nih Kak? Kalau 2-in-1 baby wrap Bayiku ID bisa dari berat newborn berapa? Kalau newborn ya newborn banget bisa nggak sih Mbak kalau pakai yang apa? Yang instant wrap, instant stretchy wrap, newborn banget bisa? Ukurannya, kalau misalnya ukurannya pas, ibunya atau penggendongnya, siapapun misalnya bisa ibu mertua, ya, neneknya, ayahnya juga, dan pas digendong bisa fix ya, oke aja, nggak apa-apa. Sampai mulai newborn banget juga bisa ya. Dan enaknya di Bayiku ID bisa retur, misalkan ukurannya nggak pas bisa retur sampai yang pas kayak gitu. Jadi promosi aku. Ditanyakan aja kalau misalkan beli merek lain, ditanyakan aja ke produsennya boleh nggak retur, ternyata ini ukurannya kurang pas gitu. Nah Mbak, sepenting apa pakai sash belt untuk untuk instant wrap? Nah iya, jadi sekarang kalau misalnya instant wrap itu biasanya cuma kayak silang gini kan, sementara nah anak itu kan lama-lama dia juga suka bergerak ya, sementara kayaknya cuma gini. Kalau dia suka gerakin ke belakang tuh kayak anakku, itu bisa jatuh. Kalau kita nggak cepet-cepet nahan itu bisa jatuh. Makanya untuk yang keluar kayak dari kaos gitu, itu baiknya ada lapisan ketiga yang ngelindungin anaknya. Jadi nahan anaknya kalau misalnya dia ngejengkang ke belakang tuh masih ketahan gitu. Jadi kayak ini nih ya, misalkan silangannya ini biar nggak kebuka, ini ada ketahan sama sash beltnya gini ya Mbak. Iya betul. Terus ada lagi nih pertanyaan. Kalau pakai ring sling, boleh nggak Mbak bayi procot? Soalnya tadi contohnya jarik. Boleh banget. Jadi sebenarnya bentuknya sama kayak gini, cuman si simpulnya ini diganti ring, itu aja. Jadi boleh. Cuman untuk pemilihan ring slingnya ya, yang harus sesuai standar ya Mbak. Iya, kita usahakan kalau milih ring sling, lihat ringnya itu harus bulat sempurna. Nggak boleh ada sambungan, nggak boleh ada celah gitu. Biasanya terbuat dari aluminium atau nilon. Nah, itu standarnya seperti itu. Lalu juga jahitannya, kita lihat kuat apa enggak. Biasanya minimum 3 baris untuk memastikan bahwa dia kuat. Dan juga setiap bagian kain dari ini ya, dari ring sling ini, itu harus bisa kita kencangkan. Kan ada tuh yang cuma bisa dikencangkan atasnya sama bawahnya doang. Oh iya, sama... ada yang udah set gini dijahit, gini dia tinggal tarik gini ya.
itu sebaiknya tidak dipakai karena nanti apa namanya nggak tight gitu, bayinya jadi bisa slumping, bisa masuk ke dalam gini. Bisa nekuk banget masuk ke dalam karena kita nggak bisa sebutuhnya kita, misalkan kurang ketat atasnya kita ketatin atasnya, kurang ketat bawahnya kita ketatin bawahnya, kayak gitu ya sebenarnya Mbak. Baiknya yang bisa kita ketatin di bagian-bagian yang kita butuhkan, jadi hampir semua bagian bisa kita tarikin. Mbak, ada yang tanya juga nih, memperbaiki sendiri gendongan instan yang kurang pas direkomendasikan nggak sih? Kalau misalnya baiknya sih ya, tanyakan dulu ke produsennya, bisa nggak diperbaiki gitu. Karena jangan-jangan produsennya udah punya apa namanya kombinasi yang pas antara kainnya seperti ini harus pakai benang seperti ini. Cara jahitnya Iya benar banget. kita kadang kan nggak tahu hal itu. Produsen pasti nggak akan bilang kayak gitu dong. Nah, jadi mendingan dulu ke produsennya apakah bisa diperbaiki di tempat produsennya, itu jauh lebih aman dibandingkan kita perbaikin sendiri. Kekhawatirannya nggak pas benang yang kita pakai dengan jenis kainnya, nanti malah kita pakai lagi malah robek gitu loh. Nah itu ternyata lebih baik hubungin produsennya. Kalau misalkan bisa retur mending, atau kalau misalkan nggak bisa retur tapi bisa diperbaiki, mending produsennya yang lebih paham ini yang mentreatment seperti apa gitu ya Mbak. Nah kalau 4 bulan beratnya 7 kilo masih bisa pakai jarik seperti yang diperagakan tadi kah? Bisa banget. Itu kalau pakai jarik ini bisa sampai toddler 3 tahun juga bisa. Tapi bahunya kuat nggak? Itu aja. Karena bertumpu hanya pada satu bahu. Terus juga kayaknya tipis banget. Tumpuannya sebenarnya satu bahu. Ya ada juga sih caranya. Misalnya ibu-ibu udah bikin kayak gini, bayinya udah berat, bikin lagi satu di sini, jadi ada 2 lapis kain jarik. Itu gitu juga ya. bisa jadi hacknya. Hacknya kayak gitu. Kalau misalnya bisa sampai usia 3 tahun juga bisa, asal kuat aja. Nah, ini ada yang tanya juga, gimana cara meyakinkan orang tua bahwa menggendong dengan cara ini aman? Orang tua kita ya. Biasanya ya itu memang menjadi sengketa ya kadang-kadang antara kita dan orang tua. Apalagi kalau misalnya mertua gitu ya, kita lebih segan lagi kan. Ya, bilang dengan baik, utamakan adab terhadap orang tua dibandingkan kita benar. Kalau kita baik, itu kita akan selalu benar. Gitu aja ya. Jadi, bagaimanapun mereka sudah berpengalaman menggendong anak-anaknya, dan alhamdulillah misalnya nggak terjadi apa-apa kan. Tapi memang ilmu itu berkembang. Nah, orang tua itu punya keengganan untuk ngikutin ilmu yang terkini. Karena mereka patokannya pengalaman mereka nggak apa-apa misalnya. Nggak boleh gendong tegak kayak gini, nanti jalannya ngangkang, nanti dia nggak mau jalan, bau tangan, apalah segala macam. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya bisa berpikiran terbuka, bisa diajakin belajar bersama, bisa ditunjukkan foto-foto, oh bayi di dalam kandungan tuh kayak gini loh kakinya, gitu kan. Terus ngeliatin anak tetangga itu digendong kayak gitu juga tuh jalannya bagus kayak gitu-gitu. Silahkan diedukasi sehalus mungkin, sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya belum apa-apa, udah marah-marah duluan gitu ya, agak sulit untuk menerima yang baru daripada retak hubungan antara anak dan orang tua. Nah, ikutin dulu aja selama Anda tahu bahwa itu aman. Misalnya gendong cradle tadi ya. Gendongnya bayi baru lahir harusnya gendongnya nyamping gini gitu. Tapi kan ibu-ibu udah pintar tahu tips ya kan. Jadi tahu bahwa gendongnya jangan di bawah, gendongnya agak di atas di sini gitu. Jadi meskipun cradle juga bisa kita tetap harus perhatikan. Iya, betul. Jadi hubungan kita sama orang tua juga tetap baik. Kalau misalnya sempat, kalau sekarang agak pandemik agak susah ya, tapi kalau misalnya ke klinik kita tahu dokternya juga sangat support dengan gendong M-shape dan tegak gitu, ya udah bawa aja. Mungkin kalau misalnya diberi masukan dari
orang lain yang terlihat lebih ahli, mereka lebih mau nerima. Kalau misalnya masih nggak mau, udahlah, kita sebagai anak menghormati orang tua kita ikutin dulu aja sampai misalnya usianya 4 bulan, 2 bulan gitu. Sambil curi-curi nggak apa-apa, kan sambil lihat bisa sambil makan gitu, bisa sambil bersih-bersih, bisa sambil jemur. Nanti lama-lama juga, oh iya ya enaknya cobain dong ya mama gitu kan bisa. Bener sekali. Siapa tahu dengan cara dikit-dikit lama-lama orang tua lebih ngerti gitu. Nah, Mbak, sambil nanti aku lanjut lagi jawab bacain pertanyaan. Aku mau bagiin dulu ya, permisi. Ada masalah apa nih di bawah? Aku mau bagiin dulu voucher diskonnya untuk Activa Baby Carrier. Ini adalah diskon 25%. Diskon terbesar yang pernah dibagikan oleh Bayiku ID karena sekarang kita lagi ulang tahun, jadi diskonnya 25% untuk Activa Baby Carrier. Bisa langsung di screenshot aja caranya. Yuk langsung 10 detik aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Terima kasih, Mams. Nanti bisa diklaim voucher diskonnya dengan menghubungi admin Bayiku ID Pusat yang ada di bio. Diklik aja link tree-nya. Minta tolong dibukain pintunya dong. Kayaknya bau pedes nih di bawah. Nah, maaf ya. Ini aku bacain lagi, lanjutin lagi baca-baca pertanyaan di sini ya, Mbak. Bentar, aku scroll dulu agak ke atas. Oh, ada yang nanya nih. Berarti lebih baik kita beli gendongan yang cuma hip seat aja atau yang sama dudukannya? Dari dulu bingung mau beli hip seat carrier. Jadi nih yang ditanyain hip seat nih. Ini maksudnya untuk bayi newborn atau gimana nih, Mam? Gak apa-apa dijawab aja nih, Mbak. Kalau untuk hip seat, kami merekomendasikan untuk digunakan untuk bayi yang sudah bisa duduk mandiri. Hip seat itu kan gendongan yang ada di tengahnya itu ada dudukan gitu ya, kayak kursi untuk bayi duduk di situ. Nah, untuk bayi bisa duduk, itu artinya kontrol torsonya sudah baik, ototnya sudah kuat menahan beban tubuh bagian atas. Gitu. Kalau misalnya dia ototnya belum siap menahan berat tubuh bagian atasnya, akhirnya bagian yang menahan tubuhnya itu adalah tulangnya. Ya kan, kalau biologi gitu kan ada dua tuh alat gerak kita, otot yang aktif dan yang pasif itu tulang. Ya kan, kalau ototnya ini belum aktif, belum bisa, belum kuat, yang nahan akhirnya tulang. Gitu. Jadi dikhawatirkan kalau bayinya belum kuat ototnya untuk duduk, itu nanti tekanannya adalah ke tulang bagian belakang, ke tulang belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai hip seat, tunggu sampai bayinya bisa duduk sendiri. Kita dudukan dia udah nahan gitu, nahan tubuhnya, nggak oleng lagi. Nah itu baru bisa digunakan. Nah gitu, Mam. Jadi lebih diperhatikan lagi kita memilih gendongan itu. Kalau misalkan ragu memilih gendongan apa, bisa hubungi Baby Brain Konsultan nih. Di Indonesia sekarang semakin banyak nih, Mam. Ada juga yang nanya nih, Mam minta dipraktekin dong gendong G-shape. Apakah caranya sama dengan M-shape? Ya, silakan dijawab saja. Ya, jadi G-shape itu adalah bentuk tulang belakangnya yang kalau dari samping kita lihat seperti huruf J. Jadi ngikutin dari kepala ke tulang belakang sampai ke pantatnya itu sampai ke bawah itu jadi huruf J gitu ya. Kalau M-shape itu adalah bentuk kakinya. Nih, sebentar, aku ada fotonya yang M-shape. Nah, kalau M-shape itu seperti ini. Ya, nah ini nih kelihatan kan kakinya ya, kakinya, pantat, kaki lagi. Jadi belakang lutut, pantat belakang lutut kita tarik garis seperti huruf M. Sementara kalau G-shape itu adalah bentuk tulang belakangnya. Bentuk tulang belakangnya kalau kita lihat dari samping, kita gendong seperti ini. Nah, ini kita lihat dia bentuknya seperti huruf J. Gitu. Pada newborn mungkin lebih lebih bungkuk huruf C. Nah, orang bilang seperti huruf C, jadinya C-shape gitu. Kayak gini. Jadi G-shape dan M-shape itu adalah dua hal yang akan selalu berdampingan.
tanpa M shape atau M shape belum tanpa G shape. Gitu. Kalau udah M shape pasti G shape biasanya. Oh, ada yang tanya lagi. Apakah menggendong bayi newborn bisa menggunakan bayiku Activa Mark II? Ini bisa ya, Mam. Itu bisa dicek di Instagram Bayiku ID. Ada tutorial penggunaan Activa Mark II untuk bayi newborn. Sebelumnya pastikan dulu bayi Mam sudah memenuhi standar minimal untuk tinggi dan berat badannya. Itu sudah tercantum yang ada di buku panduannya. Berat minimalnya 3,5 kilo dan tinggi minimalnya 50 cm seperti itu. Nah, ada yang tanya lagi nih tentang kalau bayi newborn masih digedong, gimana cara menggendongnya? Masih di bedong gitu ya? Ya buka dulu bedongnya. Berarti Iya sebenarnya kan? udah buka aja, nggak usah dia masuk ke dalam dengan bedongnya itu. Iya betul, karena nanti juga jadi terlalu panas untuk bayinya ya, overheat. Kemudian juga saat kita menggendong posisinya optimal seperti itu hampir sama dengan posisi dia di bedong sebenarnya, ya kan? Di bedong sekarang kan nggak boleh kita lurusin kakinya kan, tapi bagian atasnya aja, biar dia seperti di dalam rahim gitu, jadi nggak terlalu banyak bergerak. Saat kita gendong optimal seperti yang tadi saya contohkan, itu bayi di dalam itu seperti di bedong, bagian atasnya dia apa namanya ter kayak di dalam rahim agak apa namanya jadi bergeraknya jadi sedikit gitu. Sementara kakinya kita juga menekuk sangga sama dengan kayak M-shape. Iya, jadi nggak usah di bedong lagi, dibuka aja bedongnya seperti itu. Udah, kalau pengen cari kehangatan nempel sama kita juga anget gitu ya, Mam. Iya, Nah, betul. ini kayaknya ada yang baru gabung nih. Dia tanya kesimpulannya, jadi untuk bayi newborn, baiknya beli gendongan yang seperti apa? Baiknya bayi newborn itu digendong dengan gendongan yang pas. Nah, Nah, biasanya gendongan yang bentuknya kain itu lebih bisa pas di tubuh kita dan tubuh newborn. Lebih bisa ngikutin lekuk tubuhnya yang alami. Seperti jarik, tadi ya, ring sling, wrap, baik yang stretchy maupun yang woven. Nah, kemudian untuk SSC, carilah yang adjustable, yang sesuai dengan berat badan dan tinggi badan bayi kita. Atau kita tunggu sampai bayi kita mengikuti minimum berat badan dan tinggi badan dari soft structure carrier itu gitu. Dan kalau misalnya dicoba ternyata masih terasa longgar, udah minimum setting semua tapi terasa longgar, artinya soft structure carrier-nya belum bisa dipakai. Harus terasa senang, memeluk gitu. Rasanya kita kayak meluk bayi kita pakai tangan, tapi sekarang tangannya bisa dibantu. happy, bisa bebas. Nah, Mbak Lingga, ini kayaknya waktunya udah tinggal dikit lagi, dikit banget. Kayaknya udah 2 menitan. Ada ini nggak? Mungkin kata-kata penutup. Kenapa sih kita harus menggendong bayi kita bahkan mulai dari newborn? Iya, dari pengalaman aku sendiri ya, ternyata menggendong itu bukan hanya kebutuhan bayi, tapi kebutuhan kita sebagai orang tua. Karena dengan menggendong, kita bisa satu irama kayak jantung, nafas, kita jadi lebih tenang. Menggendong juga bisa membuat kita lebih rileks, emosi kita stabil, dan kita juga bisa lebih produktif sebagai orang tua. Gitu. Sementara bayi kita terlihat akan lebih tenang, lebih nyaman, tumbuh dengan baik misalnya. Nah itu tuh itu merupakan tools yang baik. Menggendong itu adalah tools yang luar biasa membantu kehidupan kita sebagai orang tua, terutama orang tua baru. Dan belajarlah menggendong, karena kalau sampai kita ngerasa menggendong itu beban, menggendong itu menyakitkan, artinya ada yang salah. Karena menggendong itu bisa sangat menyenangkan, penuh cinta, bonding kita sama bayi, nyium bau asamnya bayi yang nagih itu, gitu ya. Dan itu tuh banget. Bukan jadi beban lagi. Dan menggendong itu semoga tidak jadi beban lah untuk para orang tua yang mungkin sekarang menyimak di sini.
Yeay, terima kasih sekali Mbak Lingga, waktunya, ilmunya Sama-sama. bermanfaat sekali insya Allah untuk Mams ya yang menyaksikan di Amin. sini. Makasih banyak sekali waktunya, makasih mau gabung sama kita di Bayuku ID. Makasih Semoga juga. bermanfaat. Makasih Amin. Mbak, selamat melanjutkan hari ini. Makasih banyak, aku pamit dulu. Mams, terima kasih sudah menyaksikan live bersama Bayuku ID dan Mbak Lingga Rosalina. Jangan lupa besok masih banyak sekali yang mau kita bahas di live bersama pakar di Bayuku ID. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.